Lukas pasal yang pertama ayat 46-56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita sudah di penghujung tentang Maria nih. Nanti kita masuk ke Yohanes Pembaptis, saudara. Kelahirannya, lalu kelahiran Yesus. Bagaimana Maria akhirnya setelah menyimak baik-baik apa yang disampaikan malaikat, lalu Maria langsung menuju ke tempat Elizabeth. Oleh karena Maria percaya, Maria mendapat pujian. Dan Tuhan teguhkan Maria. Zakaria berjumpa dengan malaikat, tidak percaya, dibuat bisu. Walaupun bisunya juga untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada masalah-masalah yang saudara alami. Karena saudara tidak percaya dari Zakaria. Tapi kalau saudara mengikuti langkah Maria, akhirnya Maria menjadi betul-betul hambanya. Walaupun statusnya tetap ibu rumah tangga, bukan imam. Dan Maria betul-betul dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dalam berbagai macam karakter nubuatan. Saya mengenal seorang teman di mana ibunya itu ceritanya jatuh cinta sama Yesus, terus melayani secara pribadi, bukan di gereja, yaitu ke saudara-saudaranya, saudara suami, saudaranya dia sendiri, ponakan, saudara jauh, semuanya. Itu ratusan saudaraku dilayani. Dan ibu ini dipakai luar biasa. Temennya teman saya ini datang bertandang bermain ke rumah teman saya ini. Di mana ibunya melayani pribadi kepada Tuhan. Teman saya ini cerita soalnya. Ketika lagi ngobrol, tiba-tiba ibunya itu muncul dari dalam, keluar dari kamarnya muncul. Kebetulan mungkin lagi waktu berdoa. Tiba-tiba ibunya teman saya ngomong gini, kamu kemarin di tempat pelacuran jam sekian, ini yang kamu lakukan, bla bla bla. Sampai temennya teman saya ini kaget, kok tahu semua? Ada lagi seorang teman yang bertemu dengan teman anaknya, lalu berbicara sepintas bagaimana karakter teman anaknya ini yang baru ditemui. Sehingga teman anaknya ini ngomong, kok orang tuamu tahu aku ini kayak apa? Ya gak tahu. Gitu. Bagaimana Maria setelah menyimak lalu melakukan sesuai dengan apa yang dia simak, dia ke Elizabeth yang sananya juga mengandung yang sama, yaitu
kehendak Tuhan. Yang satu mengandung secara duniawi, secara manusiawi, yang satu secara ilahi. Tapi kedua-duanya dipakai Tuhan. Nah, di situ Maria menjadi berkat. Setelah itu Maria diberkati karena begitu Maria muncul oleh kata-katanya, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Maria itu bukan hamba Tuhan, bukan imam, tidak lagi mendoakan. Bisa loh dipakai Tuhan. Jadi saudara dimanapun berada, siapapun saudara, ketika saudara menyimak, saudara taat, saudara akan dipakai Tuhan dengan cara Tuhan luar biasa. Di mana pemakaian Tuhan itu malah segala sesuatu, sebuah kejadian yang tidak seperti biasanya normal. Bahkan lebih cepat karena kepenuhan Roh Kudus itu dialami Elizabeth sebelum Kisah Rasul dipenuhi Roh Kudus. Di mana Yesus harus mati dulu. Elizabeth mengalami lebih dulu. Bertahun-tahun sebelumnya. Nah ini mutiara tersembunyi saudaraku. Kenapa? Karena Maria taat. Karena ketaatan saudara ada orang yang dipakai Tuhan. Saudara datang aja orang itu sudah dilawat. Ada seorang teman saudaraku ketika berdoa suruh mendatangi seorang ibu. Lalu didatangi ke rumahnya karena teman komsel. Oh ya tunggu ya karena memang komsel akrab, satu keluarga akrab. Habis itu selesai terus ditemui di ruang tamunya. Gimana kabar? Oh ya gimana? Enggak aku tuh disuruh Tuhan kesini lagi doa. Enggak tahu kenapa. Ya udahlah nanti gimana Tuhan aja. Obrolan dua orang seperti itu. Tiba-tiba, Bu, tolong ambil gitar Ki, rasanya Tuhan hadir deh. Nah begitu ibu ini main gitar, jreng, langsung nangis saudaraku, dilawat Roh Kudus. Ada inner healing. Ada juga karena taat sama Tuhan ditolak, ya ada saudaraku. Ada. Gitu. Nah inilah bentuk-bentuk di mana ketaatan itu membawa berkat. Lalu hamba Tuhan ini diberkati dengan apa? Rohnya terkenal tajam karena ketaatan dia. Peka banget sama Tuhannya. Pada suatu kali hamba Tuhan ini dibawa Tuhan berdoa. Lalu mulai mengikat roh jahat di udara di tempat temannya ini. Nah itu di kamar tersembunyi tidak ada yang tahu. Ceritanya dikasih penglihatan penguasa udara di tempat itu. Diikat, ditengking dalam nama Yesus dan sebagainya. Setelah itu 3 hari kemudian temannya ini membawa seseorang yang mengatakan aku ini lagi melakukan yang namanya hidup keagamaanku. Malam-malam aku ini mimpi 3 hari yang lalu kurang lebih seperti itu. Mimpi ada seekor anak domba yang terikat. Aku nggak tahu artinya mimpi itu apa. Padahal teman ini anak seorang tokoh di mana kerohaniannya sangat kuat, saudaraku. Dan menjadi penguasa di tempat itu. Artinya dihormati. Punya rumah ibadah dan sebagainya. Ceritanya anak emas murid utama atau apapun lah. Anak emas waktu itu saya dengar. Nah, setelah ngomong dengan ibu ini, dibawalah ke hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini setelah mendengar cerita itu, tiba-tiba Tuhan nggak ngelakukan apa-apa. Tuhan cuma ngomong, doakan dia. Nah ibu ini yang dari tempat lain, yang bukan hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Bu, permisi, boleh nggak saya berdoa untuk ibu? Boleh. Bu, boleh nggak saya tangan saya naikkan di atas kepala ibu? Boleh. Lalu hamba Tuhan ini berdoa dengan bahasa lidah. Tiba-tiba ibu ini yang bukan anak Tuhan berbahasa roh, saudaraku. Dibaptis Roh Kudus. Ini tidak ingin saya menjadi polemik ya.
karena ini terjadi. Dan jangan jadikan hukum. Hukum itu adalah Alkitab. Kalau ada orang yang tidak mempercayai manifestasi, itu sah hukumnya. Gak apa-apa. Cuma saya ingin sharing aja, saudaraku. Gak masalah. Tiba-tiba berbahasa roh dan buahnya saya dengar beberapa saat kemudian dia menjadi pendoa bagi sebuah gereja besar. Doa syafaat. Bergabung di komunitas gereja besar, saudaraku. Luar biasa. Karena ketaatan hamba Tuhan ini, dia itu berdoa menumpangkan tangan. Gitu, saudaraku. Nah, ketaatan itu memberkati, membuat orang itu diberkati. Dan hamba Tuhan ini akan dibawa kemana-mana dengan kepekaan rohnya. Memenangkan jiwa-jiwa, saudaraku. Sesuatu yang di luar normal, percepatan, Roh Kudus belum dicurahkan, Elisabet sudah terimanya. Orang ini didoakan langsung terima baptisan Roh Kudus. Setelah itu dibina gereja ya, dituntun gereja. Ternyata suaminya anak Tuhan, anak-anaknya ke gereja semua. Saya tidak bilang itu harus terjadi kepada setiap orang yang bukan anak Tuhan, tidak. Tapi ini peristiwa, saudaraku. Di mana ketaatan itu mendatangkan berkat buat orang itu. Yaitu Elisabet. Nah, Zakaria, bisu, setelah itu nggak ada berkatnya lagi buat orang lain. Maria menjadi berkat buat Elisabet. Beda jauh Zakaria dengan Elisabet. Zakaria bisu, orang lihat ada sesuatu kemuliaan, habis itu selesai. Kalau Maria, orang karena taat, menyimak, dia datang ke Elisabet, Elisabet dipenuhi Roh Kudus, anak di dalam kandungannya melonjak. Elisabet dipenuhi Roh Kudus, lalu berbicara atas nama Roh Kudus. Padahal Elisabet bukan imam, Maria bukan imam. Tetapi setelah itu, Maria itu dikuatkan, diteguhkan imannya. Dan dia menjadi hamba Tuhan. Seperti perempuan-perempuan yang melayani, yang saya kenal, ibu-ibu. Lalu ada hamba Tuhan yang memang berjalan dipakai Tuhan untuk melepaskan umatnya door to door. Dari rumah ke rumah, saudaraku. Dan banyak peristiwa luar biasa terjadi di pelayanan hamba Tuhan itu. Ketika melayani Tuhan, banyak melepaskan anak-anak Tuhan dari kuasa-kuasa jahat. Gitu. Nah, mari kita tengok firman Tuhannya, saudaraku. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Karena Maria diberkati oleh Elisabet di ayat 45, di mana Tuhan teguhkan dia, bangkitlah jiwanya. Maria dia bilang, jiwaku memuliakan Tuhan. Karena Maria menyimak dan taat, Elisabet mendapat berkat, Maria mampu melewati masa-masa sulit di mana dia harus mengandung Yesus. Padahal dia masih tunangan, harus lari, Yesus sampai lahir di palungan. Zakaria enggak dapat apa-apa. Elisabet yang dapat. Zakaria setelah itu lenyap. Enggak ada penyataan Allah lagi. Karena tidak percaya. Kalau Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Dan di ayat-ayat selanjutnya, dia menyebutkan dirinya hamba Tuhan. Tetapi permasalahannya, ketika dia hamil dari Roh Kudus, itu dia pasti tahu hukum apa yang menanti dia. Hukuman. Tetapi karena dia dalam kesesakan, dia taat, dia tetap menyimak firman Tuhan, tetap tinggal di dalam jalan-jalan Tuhan, lalu dia melaksanakan kehendak Tuhan, dia akhirnya bangkit kembali. Betapa pentingnya menyimak firman Tuhan yang didengar ataupun yang dilihat. Betapa pentingnya melakukan apa yang tersirat di firman Tuhan atau yang tersurat.
di mana banyak orang akan diberkati, lalu Tuhan memberkati kita yang taat, dikuatkan lalu menjadi sesuatu yang bukan kita. Maria menyebut dirinya hambanya dengan kuat, karena jiwanya bangkit, karena jiwanya sedang terpuruk. Jadi hai orang-orang terpuruk, tetaplah menyimak firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu tersirat, ada remanya, laksanakan sehingga banyak orang diberkati. Setelah itu kita sendiri diberkati yang terpuruk. Sampai titik bangkit. Dan orang diberkati akan melampaui segala sesuatu tidak normal. Ada percepatan di dalamnya. Kisah Rasul terjadi sebelum Kisah Rasul terjadi. Dipenuhi Roh Kudus Elisabet. Dan dipakai Tuhan untuk Tuhan memberkati Maria, jiwanya bangkit, saudaraku. Tolong ayatnya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat selanjutnya. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Coba saudara perhatikan, diberikan sukacita. Karena Elisabet dipakai Tuhan untuk Tuhan berkata-kata kepada Maria, termasuk bernubuat bahwa akan terlaksana semua yang dikatakan Tuhan. Jiwanya bangkit, hatinya bersukacita. Perhatikan untuk teman-teman yang terpuruk. Terus Tuhan minta melakukan segala sesuatu. Lakukan itu. Maria akan terjadi dalam hidupmu. Ayat selanjutnya. Maaf saudaraku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Aku diberkati, aku dilimpahi. Itu akan terucap terasa. Dan semua orang menyebut aku bahagia. Karena memang tinggal di dalam jalan Tuhan, menyimak firman Tuhan, lalu melaksanakan apa yang disimak, di mana jadi berkat, lalu diberkati, diteguhkan, berkat yang diberikan itu melebihi yang normal, ada percepatan sebelum semua orang terjadi, udah terjadi pada orang yang kita berkati. Setelah itu, jiwa kita yang terpuruk, hati kita dibuat bahagia yang sedih. Ayat selanjutnya. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Perhatikan ini, imannya bangkit. Kan belum terjadi, itu anak masih dalam perut. Tetapi Maria yang pertama menghargai apa yang terjadi. Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Yang dikatakan Elisabet ngomong bahwa bayi yang di perutnya dia melonjak. Lalu Elisabet mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam Maria yang Tuhan kerjakan sangat besar. Sehingga Maria mengakui apa yang Tuhan kerjakan. Banyak orang gak bisa mengakui apa yang Tuhan kerjakan karena dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak menyimak firman. Dia tidak sadar ada yang besar di dalam diri dia yang Tuhan akan kerjakan. Maria sadar perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Klaim. Dari yang dialami hari ini, yang nantinya akan menjadi besar. Kan ini masih bayi. Akhirnya menjadi juru selamat. Bangkitlah imannya Maria. Dan pengakuan terhadap Allah yang besar. Perbuatan-perbuatannya. Coba saudaraku perhatikan urutannya ya. Hasil yang dituai Maria. Dari Elisabet diberkati. Dia dibangkitkan. Hatinya dibuat bahagia. Imannya menjadi meluap-luap. Peristiwa yang luar biasa terjadi buat orang-orang sekitar saudara. Yang tidak normal. Dan itu percepatan dari orang lain. Ayat selanjutnya.
Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ayat selanjutnya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerahkan orang-orang yang congkak hatinya. Perhatikan, Maria mengeluarkan hukum-hukum Tuhan. Dia bukan imam. Dia itu memperkatakan hukum Tuhan yang sesuai selaras dengan Taurat Tuhan yang ditulis oleh para nabi dan Musa. Memperkatakan sesuatu yang selaras dengan Alkitab. Itu bisa keluar luber itu. Dari orang yang seperti Maria. Yang menyimak dan melaksanakan. Lalu menjadi berkat. Berkat yang luar biasa, percepatan. Lalu dia sendiri diberkati. Ada sesuatu yang besar di dalam dia. Yang diteguhkan Tuhan. Lalu itu pasti jadi. Setelah itu imannya bangkit. Jiwanya bangkit, hatinya bahagia. Perbuatan Allah yang besar diakui dari awal sampai akhir. Dari masih bentuk nubuatan sampai baru yang dikerjakan. Itulah hamba-hamba Tuhan yang bersifat seperti Maria dalam pengikutannya akan Tuhan. Maka ada banyak hamba Tuhan yang punya iman yang besar, pelayanannya jadi besar. Karena nggak kebetulan, nggak ngawur. Karena ada yang dikerjakan Tuhan dan pasti terlaksana. Ayat selanjutnya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat selanjutnya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayat selanjutnya. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Setelah dia menceritakan tentang hukum orang congkak yang selaras dengan Alkitab. Lalu dia menceritakan bagaimana apa Allah perbuat. Yang selaras dengan Alkitab. Karena Maria menyimak dan taat melakukan firman Tuhan walaupun dia sedang terpuruk. Jadi Maria dipakai nubuat yang banyak versinya saudaraku. Dia bukan imam, dia bukan seorang nabi. Tidak pernah disebut nabi. Tapi dia bisa namanya membuat Elizabeth kepenuhan Roh Kudus. Bayi di dalam perutnya itu melonjak. Dan yang kita temui ayat-ayat selanjutnya ini. Dia mengucapkan hukum yang selaras dengan Alkitab. Lalu dia memberitakan perbuatan Tuhan. Banyak nubuatan kitab suci yang dia sebutkan itu selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Dipenuhi sama Tuhan. Padahal Maria itu siapa? Orang biasa. Justru Zakaria tidak mengalami ini karena Zakaria tidak percaya. Walaupun sama-sama menyimak. Perjalanan Zakaria biasa setelah temui malaikat. Maria menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi berkat, dia diberkati dan dipakai Tuhan. Karena menyimak firman Tuhan dan melakukan yang tersirat perintah Tuhan yang ada di firman-Nya. Sampai kita belajar yang saat ini, titik ini, dia bernubuat dengan berbagai macam jenis nubuat. Menceritakan perbuatan Allah, menceritakan juga hukum Allah. Ayat selanjutnya. Luar biasa saudaraku. Hasil kalau punya karakter sebagai Maria. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Ada satu lagi nubuat. Di mana kitab suci menyatakannya, Maria itu memperkatakannya. Sekali lagi Maria bukan imam, Maria belum tentu tahu kitab Taurat, paling dibacakan aja dia dengar. Tapi bisa dia mengucapkannya level sampai tingkat nubuatan kitab suci. Tiba-tiba menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Orang biasa. Padahal di depan dia dipersiapkan jalan yang sangat sulit. Tapi imannya bangkit, kita tahu Maria menyelesaikannya dengan Yusuf. Itulah kekuatan Maria saudaraku. Kita harus mencontoh mengikutinya. Kita harus menyimak baik-baik firman Allah, lalu melaksanakan apa yang tersirat di firman Allah, yaitu perintah Tuhan,
Di situ terjadi berkat Allah kepada orang-orang di mana kita taat melakukan segala sesuatu kepada orang-orang itu. Di mana orang itu mengalami percepatan, saudaraku, melebihi yang normal. Luar biasa yang diterima. Tidak seperti orang lain. Dan orang itu akan memberkati saudara, menguatkan saudara, di mana akhirnya saudara itu akan menjadi seperti hambanya, dipakai luar biasa. Dan saudara akan banyak mengeluarkan yang namanya pengajaran, perkataan, atau apapun yang selaras dengan Alkitab. Itu perkataan nubuat, saudaraku. Penyingkapan kitab suci. Itu yang dikatakan tentang Abraham. Amin, saudaraku. Mari kita bangun pengikutan kita kepada Tuhan seperti Maria. Kita hindari seperti Zakaria yang tidak percaya. Jadi bisu, akhirnya berhenti sampai di sana mujizatnya. Berhenti pemakaian Tuhannya. Berhenti semuanya karena tidak percaya. Maria itu sampai melakukannya. Bukan hanya tidak percaya atau percaya, menyimak dan melakukannya, otomatis itu kepercayaan yang solid. Amin, saudaraku. Yuk kita tutup dengan ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Mari saudaraku, kita belajar dari Zakaria, Elizabeth, kita belajar dari yang namanya Maria. Ada beberapa hal yang kita bisa petik, kita pelajari. Lalu kita mulai mengarahkan diri setelah menyimak baik-baik untuk mengikuti langkah. Yang hari ini kita belajar tentang Maria. Biar renungan Maria menjadi sebuah panduan untuk kita. Di mana karena kita menyimak dan giat melaksanakannya, maka kita akan dipakai luar biasa, diteguhkan, dan semua yang Allah ucapkan selama hidup saudara itu akan Tuhan genapi. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.